Shalom saudara yang kasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di ibadah online GBI Siloam. Kami informasikan bagi Bapak Ibu yang hendak memberikan persembahan atau perpuluhan dapat melakukannya dengan cara transfer ke BCA atas nama GBI Siloam. Bagi jemaat Tuhan yang hendak memberikan persembahan maupun perpuluhan dapat melalui transfer ke BCA atas nama GBI Siloam dengan nomor 566 056 5665. Sebelum mulai ibadah kita, mari kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat hari Natal, dan selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2022. Hari ini kita beribadah di minggu yang terakhir di bulan Desember dan di tahun 2021. Biarlah mari kita sama-sama siapkan hati kita lebih sungguh lagi datang beribadah pada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia Allah kita, Raja yang telah lahir ke dunia menjadi juru selamat bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau sama-sama angkat sembah kami. Haleluya. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem.
Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih lagi jemaat Tuhan katakan sembah, angkat tanganmu di hadapannya. Yes, kami sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji, menyembah Tuhan, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sama katakan sembah dan puji kita. Kami menyembahmu Tuhan hari ini. Biar pujian penyembahan kami memenuhi tahta-Mu. Yes. Sembah dan puji memenuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi jemaat Tuhan, angkat pujian ini katakan sembah dan puji memenuhi tahta-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan dan puji memenuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi katakan sembah dan puji, kami puji nama-Mu Tuhan. Oh, memenuhi tahta-Mu. Sembah dan puji memenuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih sungguh katakan Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia, oh, kami menyembah-Mu, Raja segala raja. Glory bagi-Mu Tuhan. Angkat sembah-Mu di hadapan jemaat Tuhan. Angkat pujian syukur-Mu bagi Yesus. Katakan haleluya. Segala sembah, segala puji bagi Raja. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Ini kami mengucap syukur Tuhan buat setiap hari yang Kau berikan, buat tahun yang baik buat kami. Oh, kami bersyukur biar nama-Mu yang kami tinggikan. Haleluya. Angkat sembah-Mu, angkat syukur-Mu bagi Yesus, bagi Raja segala raja yang telah lahir menjadi juru selamat bagi Kau dan aku. Haleluya. Glory Tuhan, kami sembah Kau. Ini penyembahan kami, ini pujianku. Oh, haleluya, haleluya. Segala hormat bagi Raja.
kami siapkan hati kami untuk memulai ibadah kami Bapa. Biar Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami siap untuk memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Di penghujung akhir tahun ini kami mau lebih lagi sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang pimpin ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya. Urapi setiap kami dimanapun kami berada. Kami bersuka cita, kami sama-sama katakan haleluya, amin. Haleluya, kita mau angkat pujian kita. Kemarin kita bersuka cita bersama-sama Tuhan. Haleluya. Kita mau sambut Sang Raja. Say, joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Sama-sama katakan, hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Lebih sungguh lagi kata, dari pulau dan benua terdengar selah. Biar ada lagu pujian. Yes, pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Biar dari pulau dan benua terdengar pujian bagi Yesus. Dari pulau dan benua terdengar selah lagu pujian. Yes, bagi sama-sama boleh lambaikan tangan katakan yes Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan. Disini lagi katakan muliakan Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama muliakan nama Yesus, Sang Juru Selamat kita. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiran dan telingamu. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, Lord. Begitu mengasihi, Kau yang sanggup melawan. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya
dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kita akan pujian yang lebih sungguh. Katakan dengan iman, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Kau yang begitu mengasihi kami Tuhan. Mengasihi Kau Tuhan, sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau Yesus, begitu mengasihi. Kau yang sanggup melawat kami Tuhan. Amin. Sanggup setiap kehidupanku, seluruh kehidupan. Angkat tanganmu di hadapannya, katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku, Kau yang ajaib. Kau pulihkan aku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan katakan lebih sungguh lagi. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau yang ajaib Tuhan, Kau yang turun tangan memulihkan. Oh Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Katakan, Kau yang menyembuhkan. Kau turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur kalau pada hari ini kami boleh datang kembali merenungkan firman Tuhan. Kami boleh datang kembali mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mohon pada momen ini kami boleh mendapatkan berkat, mendapat sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Kami mau terima firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan bagi kami. Biarlah Tuhan firman ini membuat kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan diberikan harapan baru. Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah Engkau taruh firman-Mu Bapa. Apa yang menjadi isi hati-Mu boleh hamba sampaikan dengan baik sesuai dengan apa yang Kau mau. Kami buka hati kami siapkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami terima di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi kita boleh datang, merenungkan, menikmati dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita boleh diberkati, kita boleh dikuatkan, diteguhkan kembali di dalam Tuhan. Apalagi kita memperingati hari Natal, Yesus telah lahir ke dalam dunia bagi saudara dan saya, menjadi berkat, memberikan pengharapan yang baru saudara. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, saya ajak kita semua membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23 Bapak Ibu. Matius pasal yang pertama, ayat 23.
Saya akan bacakan buat kita semua. Matius pasal pertama ayat 23. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita, saudara-saudara. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Allah menyertai kita. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita yang berjudul Allah beserta kita, saudara. Allah beserta kita, Immanuel. Ya, kalau dalam teks Ibraninya, Immanuel, Im artinya bersama, saudara. Ya, dan Nuel artinya nu, kita. El, Tuhan, artinya Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita merayakan hari Natal, mungkin dari tahun ke tahun kita merayakan hari Natal itu selalu identik dengan hal-hal seperti baju baru, mungkin. Ya nggak afdol kalau nggak punya baju baru. Ya masa Natal kali ini kita nggak beli baju baru, mungkin begitu kan. Kita rela pergi ke tempat toko baju, kita beli baju yang terbaik untuk dibawa ke perayaan Natal, ke gereja, begitu. Jadi baju baru sudah menjadi ikon, sudah menjadi simbol perayaan Natal. Tapi apakah itu makna Natal sesungguhnya? Sesungguhnya tidak, saudara. Mungkin bukan baju baru buat saudara. Mungkin mengatakan, wah Natal identik dengan hadiah. Anda mengatakan, wah nggak seru kalau Natalan nggak tukar kado, nggak seru kalau nggak dapat hadiah. Mungkin Anda berpikir Natal itu harus dengan hadiah-hadiah yang indah, yang megah, yang menyenangkan hati begitu. Saya mau katakan Natal bukan berarti atau tidak selamanya tertuju kepada hadiah. Atau mungkin saudara berkata, wah Natal itu kaitannya dengan dekorasi Natal. Wah setiap tahun kalau Natal saya pasti buat pohon Natal. Ya saya punya pohon Natal, saya dekorasi. Tiap tahun ganti-ganti dekorasinya. Mungkin Anda berkata begitu. Soalnya nggak seru kalau nggak dekor rumah. Nggak pasang gantungan-gantungan Natal. Kalau nggak pasang pohon Natal di rumah nggak seru. Anda mungkin berkata demikian. Itu baru Natal kalau ada pohon Natal di rumahnya. Tapi dengar, makna Natal atau Natal itu tidak menjadi berarti kalau tidak ada pohon Natal. Ya. Lalu apa lagi? Mungkin Anda berkata, Natal itu liburan. Ya, sudah menyiapkan cuti, menyiapkan tanggal untuk bisa liburan bersama anak, keluarga, istri, suami. Liburan, kalau nggak liburan berarti nggak Natal, saudara. Saya mau katakan bukan. Natal itu bukan soal liburan. Lalu apa Natal itu, saudara? Kita harus pahami dengan baik. Natal, ketika kita mendengar kata Natal itu berarti kelahiran, saudara. Kata Natal itu sendiri, Anda boleh cek di kamus, Natal itu artinya kelahiran. Lalu kalau kita merayakan Natal, kelahiran siapa pertanyaannya? Bukan kelahiran saudara kita, bukan kelahiran anak kita, bukan kelahiran orang tua kita. Tapi yang lahir di sini adalah Sang Raja Damai, penasehat ajaib, Allah yang maha kuasa yang turun ke bumi, dia yang dari surga turun ke bumi menjadi manusia. Ya, Tuhan, Raja yang memberikan harapan baru, itu lahir, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jadi Tuhan Yesus yang lahir itu memberikan sebuah makna yang berarti untuk Natal itu sendiri. Mungkin mengatakan, oh Natal itu nggak seru kalau nggak ada dekorasi, oke. Natal itu nggak seru kalau nggak ada hadiah, oke. Natal itu nggak seru kalau nggak ada dekorasi, oke. Tapi dengar, tanpa Kristus yang pernah lahir di bumi, tak ada pernah ada yang namanya hadiah, tak akan pernah 25 Desember dirayakan sebagai hari Natal, tidak akan pernah ada liburan, tidak akan ada pernah perayaan seluruh dunia.
Jadi Natal, semua orang merayakan Natal dengan bahagia. Sesungguhnya karena Kristus yang pernah lahir di bumi. Kelahiran Kristus yang kita rayakan Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kita merenungkan, merayakan Sang Raja Damai yang lahir. Karena apa? Berarti Allah menyertai kita, saudara. Gak akan ada artinya saudara liburan kalau Yesus tidak pernah hadir. Belakangan ini terjadi pandemi. Tahun lalu gereja-gereja terbatas sekali, bahkan mungkin tidak merayakan Natal secara besar-besaran seperti biasanya. Tapi apakah itu berarti, berarti Natal berarti tidak penting lagi? Atau nilai Natal itu sendiri menjadi berkurang? Tidak. Natal tetap indah, tetap berarti, tetap berguna, tetap penuh makna. Karena yang kita rayakan bukan jalan-jalannya, yang kita rayakan bukan dekorasinya, yang kita rayakan bukan baju barunya, tapi Kristus itu sendiri, saudara. Mari kita kembali kepada pengertian ini. Kristus menandakan dia telah lahir. Bapak Ibu, saya tidak tahu permasalahan apa yang Bapak Ibu alami belakangan ini. Tapi firman Tuhan hari ini menekankan bahwa karena Yesus pernah lahir, karena Yesus pernah datang ke bumi, itu memberikan sebuah makna yang besar. Itu memberikan apa? Pengharapan. Itu memberikan apa? Kekuatan. Itu memberikan apa? Sukacita. Saudara, bagi Bapak Ibu yang hari-hari ini sedang sedih, dalam pergumulan, dalam tekanan, dalam beban yang berat, firman Tuhan mengingatkan, ayo jangan takut. Allah beserta kita. Allah beserta kita. Allah beserta kita. Harusnya itu menjadi makna yang besar bagi saudara dan saya. Menjadi pemaknaan yang tinggi. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih Engkau bersama-sama dengan saya. Tuhan, terima kasih Engkau lahir ke bumi ini mengingatkan bahwa saya tidak sendirian. Saya tidak pernah berjalan sendirian dalam kekelaman. Tuhan bersama dengan kita. Bagaimanapun situasimu, dalam lembah yang paling kelam pun, dalam lembah yang paling gelap pun, yang paling dalam pun kau berjalan, Tuhan bersama-sama dengan engkau dan saya. Ini merupakan pesan yang sangat penting, bahwa Natal itu jauh lebih berarti daripada sekedar hadiah, pohon Natal, dekorasi, dan baju baru. Tapi Allah beserta dengan kita. Jangan khawatir Bapak Ibu. Pandemi mau semengerikan apapun, COVID semematikan apapun, tapi kalau kita ingat bahwa Allah beserta dengan kita, tidak akan ada pernah kekhawatiran di dalam hati kita. Tidak akan pernah ada timbul ketakutan dalam hati kita, saudara. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Immanuel menekankan bahwa Allah beserta dengan kita. Usahamu mungkin sedang goyah, pekerjaanmu mungkin goyah, karirmu mungkin tidak pasti bagaimana ke depannya. Rumah tanggamu mungkin goncang, kesehatanmu mungkin memburuk dan memburuk, tapi dengar, Allah beserta denganmu, itu cukup. Jauh lebih dari cukup. Dengar baik-baik, di atas segalanya, yang paling penting apa? Allah beserta dengan kita. Kalau kita sudah punya Allah, apa lagi yang kita butuhkan? Daud berkata dalam Mazmurnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maksudnya apa? Aku tak pernah kekurangan kalau Tuhan bersama-sama denganku. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Ia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Dengar baik-baik saudara, firman Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan, sukacita, karena Yesus Sang Raja Maha Tinggi, Allah penguasa datang ke bumi ini supaya beserta dengan kita. Kau tidak sendiri, saya tidak sendiri, kita tidak sendiri saudara. Kalau banyak agama-agama
yang lain menekankan bahwa Tuhan besar, Tuhan itu jauh, Tuhan sulit dijangkau. Tapi firman Tuhan, pesan Natal mau menekankan Tuhan dekat. Tuhan dekat. Di dekatmu, di dekatku, tak pernah jauh. Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Amin. Immanuel, Allah menyertai kita. Itulah pesan Natal buat kita semua. Mari kita arahkan hati kita dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di surga, kami bersyukur firman Tuhan pesan Natal menekankan bahwa Allah, Engkau sendiri beserta dengan kami. Engkau datang turun ke bumi untuk memberikan harapan baru, kekuatan baru. Pada hari ini Bapa, seluruh pergumulan dan permasalahan kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami hadapi, kami percaya bersama Tuhan ada kemenangan. Bersama Tuhan ada jalan keluar. Bersama Tuhan ada titik terang. Dan kami boleh melihat bahwa ketika Allah beserta dengan kami, sesuatu yang mustahil bagi manusia menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai. Sempurnakanlah firman ini, apa yang telah disampaikan pada hari ini, biar menjadi kekuatan baru. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah hari ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita, baik Bapak Ibu yang mengikuti ini, biar kita sama-sama menyatukan hati kita untuk kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kami puji dan kami muliakan. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau yang sudah melawat kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kami semua Tuhan, untuk kami kembali kepada kasih yang mula-mula. Kami semakin mencintai Tuhan, kami diberikan kekuatan yang daripada-Mu Bapa, agar setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang menguatkan kami. Roh Kudus mampukan kami agar kami dapat semakin mencintai Tuhan. Hari-hari yang semakin sulit hari-hari ini Tuhan, menghadapi masa pandemi di bangsa kami ini Tuhan. Begitu banyak penderitaan permasalahan yang terjadi, banyak kesukaran yang kami alami Tuhan. Tapi kami percaya masih ada kasih Tuhan melawat kami, masih ada pertolongan Tuhan, masih ada Tuhan dalam kehidupan kami dan di dalam bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Kuatkan kami semua kami anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan memberkati yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan melawat dan memberkati. Kasih Tuhan terimpartasi bagi kami semua. Anugerah Tuhan melimpah bagi kami semua. Perlindungan darah Yesus sempurna atas kami di dalam nama Yesus. Hari ini Bapak kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Mohon anugerah belas kasih Tuhan melawat bangsa kami. Tuhan Yesus, biarlah selama masa pandemi COVID-19 ini dan varian-variannya yang baru, biar itu tidak semakin berkembang ya Tuhan. Tapi mohon anugerah-Mu ya Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, mereka yang terpapar COVID ini, yang ada di rumah-rumah sakit, yang isolasi mandiri di rumah atau dimanapun mereka berada. Hari ini Tuhan mohon anugerah-Mu lawat dan sembuhkanlah kami semua. Sembuhkan seluruh umat-Mu yang sakit Tuhan. Siapapun yang sedang sakit Tuhan, yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan melawat menjamah mereka, dan oleh kuasa kasih Tuhan mereka disembuhkan. Kami yakin masih ada mujizat, masih ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan, obat-obat yang dipakai, makanan semua Tuhan. Tuhan menguduskan, menyucikan untuk menjadi sarana kesembuhan. Berkati para medis, para dokter, para perawat, semua relawan yang menangani COVID ini. Tuhan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka perlindungan yang daripada Tuhan. Kami percaya juga Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati presiden kami, Bapak Jokowi yang kami kasihi. Berkati Bapak Presiden dan keluarga, wakil presiden, pemimpin-pemimpin bangsa kami, para menteri. Tuhan memberkati mereka. Tuhan melindungi presiden kami, beri kekuatan, berikan kesehatan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan daripada Tuhan. Hikmat Tuhan yang diambil, keputusan apapun yang diambil selama masa PPKM ini, Tuhan memberikan hikmat. Ada terobosan, ada mujizat, ada kuasa,
Ada hikmat pertolongan surga turun bagi bangsa kami ini. Biarlah seluruh penduduk Indonesia harus menaati peraturan pemerintah. Semua bangsa ini Tuhan jamah, Tuhan lawat, agar kami taat kepada pemerintah yang ada. Karena pemerintah itu berasal daripada Tuhan. Tuhan mengalirkan kuasa, Tuhan mengalirkan pimpinan hikmat melalui pikiran para pemimpin negeri kami Indonesia. Berkati bangsa kami angkat tangan kami berkati bangsa kami. Biar belas kasih Tuhan turun atas Indonesia, shalom atas Indonesia, damai sejahtera atas negeri kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Maluku sampai dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan memberkati, bersihkan udara bangsa kami, kuduskan negeri kami bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan terima kasih, kami percaya pandemi ini membawa kami semakin mendekat kepada Tuhan, membawa kami semakin mengandalkan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, berikan keamanan, berikan kedamai sejahtera, berikan kesembuhan bagi bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini Tuhan dapat keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih anugerah-Mu melimpah bagi kami. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat, kemuliaan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Karena itu mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Dia akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada. Angkatlah kedua tanganmu dan aminkan setiap kebenaran firman Tuhan, dan jadilah kepadamu seperti imanmu. Angkat kedua tanganmu, arahkan pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam persekutuan bersama Tuhan di dalam bait-Nya. Diberkatilah engkau dalam bersama keluargamu dimanapun engkau berada. Tuhan menjaga keluar masukmu di kota ini. Tuhan yang akan membuka jalan bagimu, mengkawali engkau dan menutup barisanmu dari orang yang bermaksud menjatuhkan engkau. Tuhan menaungi engkau siang maupun malam. Diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah cucu keturunanmu, diberkatilah masa depanmu, dan Tuhan mengangkat engkau sebagai kepala bukan menjadi ekor, dan nama Tuhan dipermuliakan atasmu. Turunlah atasmu sekalian anugerah melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, oleh pertolongan pemeliharaan tuntunan dari Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Terima dan bawa berkat Tuhan kemanapun engkau pergi. Terima dan bawalah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amazing grace. Amen. Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.